Pulau Alor. Pulau kecil yang indah dan kaya akan budaya. Masyarakatnya ramah, suasananya hangat, dan juga rukun. Pulau Alor, pesonamu membuat semua orang terpikat. Halo Sobat Batas, kali ini tim Bea Cukai Atambua akan mengunjungi Pulau Alor untuk mengekspos keindahan alam serta mempelajari budaya dari Pulau Alor. Untuk sampai ke Alor, dari Atambua kami harus menempuh 7 jam perjalanan darat atau 1 jam penerbangan dengan jarak 270 km. Setelah sampai di Kupang, dilanjutkan dengan 1 jam penerbangan dari Bandara El Tarik Kupang ke Bandara Mali Alor. Sesampai di Kalabahi, kesan pertama kami adalah kotanya cukup maju namun suhunya cenderung panas. Pada siang hari suhunya bisa mencapai 30 derajat. Jadi kalau mau kesini, jangan lupa bawa sunscreen ya. Kota Kalabahi terletak di dekat pesisir pantai dan pelabuhan. Jika sore hari berkeliling kota, kalian bisa menikmati pemandangan laut dan juga langit yang indah. Sobat Batas, saya sekarang berada di pusat kota Kalabahi, yaitu alun-alun Kalabahi. Kalau saya lihat di sini, suasananya cukup ramai, sama seperti kota-kota pada umumnya. Ya, walaupun Alor adalah pulau yang kecil, namun Alor melebihi ekspektasi saya loh. Dan saya sekarang akan melanjutkan ke tempat yang lain. Tujuan kami ke Pulau Alor tidak hanya untuk menikmati keindahan alamnya, namun juga mempelajari keberagaman budayanya. Salah satunya adalah suku Abui yang berada di Desa Takpala. Sobat Batas, kalau tadi kita sudah mengeksplor mengenai keindahan alam dari Pulau Alor, kayaknya ada yang kurang nih kalau kita nggak mempelajari mengenai adat dan budayanya. Sekarang saya sudah berada di depan lokasi dari Kampung Adat Takpala yang berlokasi di Kalabahi. Saya penasaran, Sobat Batas juga penasaran? Langsung aja kita check it out. Lokasi Desa Takpala berada di pegunungan. Jarak yang harus ditempuh yaitu 30 km dari Kalabahi dan memakan waktu selama 40 menit. Desa Takpala merupakan desa wisata dan suku Abui merupakan suku terbesar di Pulau Alor. Kedatangan kami di sini disambut hangat oleh masyarakat setempat. Tidak hanya itu, kami pun dapat mengenakan baju adatnya agar dapat merasakan seperti penduduk desa ini. Sobat Batas, sekarang saya sudah berada di Desa Takpala. Di samping saya sudah ada Pak Martin sebagai warga ya dari Desa Takpala ini. Selamat siang Pak Martin. Iya. Baik, mungkin kita boleh menggali informasi sedikit mengenai Desa Takpala ini. Baju adat yang Bapak gunakan ini namanya baju adat apa Pak? Baju adat ini kalau dulu-dulu juga orang pakai untuk perang. Untuk perang ya? Untuk perang orang pakai. Ketika perang itu sudah tidak ada, maka ini digunakan untuk pakaian adat, di mana kami diminta untuk mau lego-lego atau cakalele dipakai ini baju adat Takpala. Oke. Ya. Seperti itu ya. Ya. Kalau yang saya lihat di sini Pak Martin bawa panah ya. Ini untuk berburu kah atau? Ya. Untuk berburu juga atau hanya untuk perang? Baik. Perang dibawa seperti ini. Perang nanti CC-nya di bagian kiri. Oke. Kanan. Ya. Berburu dipegang. Oh, berbeda ya cara caranya, memegangnya. ya. Oke. Kalau perang itu kan sudah seperti ini, itu sudah standby. Sudah standby, Ya, siaga, sigap gitu ya. Oke. Boleh dicoba, tunggu sebentar. Biar kita bisa lihat ya. Oke. Jadi kalau perang itu jangan taruh di atas, lama nanti. Ya. Contoh Pak.
Kalau ini kan masih dicabut lama. Ini tidak. Tak. Tak. Itu sudah cepat. Jadi itu kalau itu perang. Praktis ya? Ya. Itu praktis. Kalau yang untuk berburu ya kita pegang berdiri, mungkin ada binatang yang kita maksud atau mau dipanah itu kalau dia lewat tinggal kita mainkan pelan. Tapi kalau perang itu sudah harus siaganya seperti ini. Di desa ini kami mempelajari banyak hal mengenai budayanya. Beberapa di antaranya yaitu tarian cakalele dan lego-lego yang merupakan tarian untuk menyambut tamu serta sebagai ungkapan rasa syukur dan gembira. Oke Sobat Batas, jadi saya sudah mengenakan baju adat dari kampung adat Takpala. Saya rasanya ini sudah siap untuk perang nih Pak, karena untuk anak panahnya ditaruh di sini Pak ya, untuk siap untuk perang seperti itu. Dan ada tim saya juga yang mengenakan baju adat Takpala untuk perempuan. Silakan nanya kalau Sobat Batas ingin lihat. Jadi untuk baju adat wanita ini tidak mengenakan senjata Pak ya, karena mereka hanya untuk memasok makanan dan minuman. Betul. Oke, iya. Baik Anya, makasih ya. Oke. Untuk buruan sendiri, hewan buruan yang diburu itu biasanya hewan apa saja, Pak? Hewannya itu babi dengan rusa. Babi dengan rusa. Ya. Di sini ada rusa juga ya? Ada rusa juga, ada babi juga. Dan biasanya itu kami punya anjing khusus untuk bisa berburu. Anjing untuk mengarahkan ya? Ya, mengarahkan. Jadi anjing sudah buru dia, berarti sudah kami berpesan sama teman untuk separuh bisa jaga di situ. Lalu begitu rusa dan babi lewat langsung dipanah. Oh begitu, untuk membantu juga ya, untuk anjing-anjingnya. Oke, begitu. Dan di belakang ini juga ada batu besar nih Pak. Ini apa namanya? Ini namanya mesbah. Mesbah ini tadi itu kan batu ini bercerai-berai. Ya. Dia bertujuan untuk mempersatukan. Mempersatukan. Tadi batu itu cerai-berai disatukan, disusun dengan ditimbun, cara yang bagus. Ya. Lalu sudah jadi satu lingkungan atau satu tempat yang untuk bisa kita keliling dan lego-lego. Lego itu tarian atau? Itu tarian. Oh itu tarian untuk menyambut ya? Ya, menyambut. Jadi tarian lego-lego dan juga tarian cakalele. Cakalele. Iya, cakalele. Jadi itu dua hal itu yang selalu kami pertunjukkan kepada teman-teman yang berkunjung mau pingin melihat atraksi Takpala. Di sini juga terdapat banyak rumah adat yang dibuat oleh nenek moyang mereka yang terbuat dari kayu dan jerami. Rumah-rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, namun juga berfungsi sebagai gudang, tempat memasak, dan lain sebagainya. Kolwat dan Kanurwat, rumah ini dianggap keramat dan hanya dibuka saat hari perayaan Bukaladang. Itu pun tidak sembarang orang yang bisa memasuki rumah ini. Selanjutnya ada moko. Moko adalah kendang yang terbuat dari besi dan dianggap sebagai barang bernilai tinggi yang menunjukkan status sosial masyarakat serta dapat digunakan sebagai mahar pernikahan. Warga desa Takpala juga menjual kerajinan tangan yang bisa dijadikan cenderamata sebelum meninggalkan desa ini. Harganya beragam, yaitu mulai dari 5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Setelah menjelajah Pulau Alor, kami juga mengunjungi pulau yang menarik untuk dikunjungi, yaitu Pulau Nuha Kepa atau biasa disebut Pulau Kepa. Pulau ini terletak di sebelah barat Pulau Alor. Untuk sampai ke pulau ini, satu-satunya transportasi yang dapat digunakan ialah kapal kecil yang biasa digunakan oleh para nelayan. Di pulau ini juga terdapat penginapan bernuansa adat serta fasilitas berupa diving dan snorkeling. Akhirnya saya setelah menjelajah Pulau Alor, di sini saya menemukan salah satu hidden gem, yaitu berada di Pulau Kepa yang berlokasi di sebelah barat Pulau Alor.
Di sini juga ada penginapan yang cantik bernuansa alam. Kalau kalian menginap di sini, disuguhkan oleh pemandangan pantai yang cantik yang bisa dilihat, airnya yang sangat biru. Lalu di sini juga ada fasilitas snorkeling dan juga diving. Kayaknya saya mau masuk deh ke penginapan yang cantik ini. Keindahan Pulau Kepa bagaikan surga yang belum tersentuh. Lautnya yang biru serta batu karangnya yang cantik menjadi daya tarik utama dari pulau ini. Sekian pengalaman perjalanan kami di Pulau Alor. Sampai jumpa di episode Amira selanjutnya ya.